Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Matande, NIM 210301502149. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan pengajaran. Yang pertama, tujuan perencanaan pengajaran. Tujuan perencanaan merupakan komponen utama yang terlebih dahulu harus dirumuskan guru dalam proses belajar mengajar. Peranan tujuan ini sangat penting karena merupakan sasaran dari proses belajar mengajar. Karena itu, tujuan pengajaran atau tujuan instruksional sering juga dinamakan sasaran pengajar. Pada waktu yang lalu, tujuan pengajaran diartikan sebagai suatu upaya pendidik atau guru dalam hubungan dengan tugas-tugasnya, membina peserta didik siswa, misalnya meningkatkan kemampuan baca siswa, melatih keterampilan tangan siswa, menumbuhkan sikap disiplin dan percaya diri di kalangan siswa. Dewasa ini, tujuan pengajaran lebih diartikan sebagai perilaku hasil belajar yang kita harapkan dimiliki siswa-siswa setelah mereka menempuh proses belajar mengajar. Misalnya, siswa-siswa memiliki kemampuan membaca yang lebih baik, siswa-siswa yang menguasai keterampilan tangan yang memadai, siswa-siswa bersikap disiplin dan percaya diri, siswa-siswa dapat memecahkan persamaan kuadrat, siswa-siswa gemar membuat kerajinan tangan dari tanah liat, siswa-siswa dapat mengemukakan cara-cara yang tepat untuk mencegah timbulnya penyakit disentri, siswa-siswa dapat menuliskan contoh-contoh kalimat tunggal dalam bahasa Indonesia. Dari contoh di atas terlihat pada waktu yang lalu, tujuan pengajaran diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan guru. Sedangkan dewasa ini, tujuan pengajaran lebih diartikan sebagai suatu produk atau hasil yang dicapai oleh siswa, atau dengan kata lain, tujuan pengajaran pada waktu yang lalu berpusat pada guru atau pendidik, sedangkan tujuan pengajaran dewasa ini selalu berpusat pada peserta didik atau siswa. Tujuan pendidikan dapat dibagi atas tujuan kognitif, tujuan psikomotor, dan tujuan afektif. Yang pertama, tujuan kognitif. Tujuan kognitif adalah tujuan yang lebih banyak berkenan dengan perilaku dalam aspek berpikir atau intelektual. Menurut Krathwohl, Bloom, dan Mansia, domain afektif terdiri dari 5 kategori. Yang pertama, penerimaan, yang kedua, pemberian respon, yang ketiga, penghargaan, yang keempat, pengorganisasian, yang kelima, karakterisasi. Menurut Benjamin Bloom, ada 6 tingkat dalam domain kognitif yang berlaku juga untuk tujuan-tujuan dalam domain ini. Yang pertama, pengetahuan atau ingatan, yang kedua, pemahaman, yang ketiga, penerapan atau aplikasi, yang keempat, analisis, yang kelima, sintesis, yang keenam, evaluasi. Yang kedua itu tujuan psikomotor. Tujuan psikomotor adalah tujuan yang banyak berkenan dengan aspek keterampilan motorik atau gerak dari peserta didik atau siswa. Contoh, siswa-siswa dapat menampilkan berbagai gerakan senam kesegaran jasmani dengan baik. Menurut Elizabeth Simspop, domain
Psikomotor terbagi atas 7 kategori, yaitu persepsi, kesiapan, respon terbimbing, mekanisme, respon yang kompleks, adaptasi, originasi. Yang ketiga, tujuan afektif. Tujuan afektif adalah tujuan-tujuan yang banyak berkenan dengan aspek perasaan, nilai, sikap, dan minat perilaku peserta didik atau siswa. Contoh, siswa-siswa menghargai hasil kerajinan tangan dari tanah liat. Sekian presentasi saya, kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.